let me introduce myself. My name is Ali Farmpat Maramania. Aku mahasiswa Unhas Jember angkatan tahun 2023. Di sini aku bakal jelasin kembali materi-materi ilmu pendidikan yang udah jelasin sama dosen aku, yaitu Bapak Suparwoto Satowakana. So stay tuned guys. Ilmu pendidikan sendiri memiliki pengertian, yaitu ilmu yang mempelajari atau memproses perubahan sikap seseorang atau kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran atau pelatihan. So, ilmu pendidikan itu ngajarin kita gimana cara mendidik seseorang dengan cara yang tepat dan benar. Dalam pelaksanaan pendidikan, kita sangat memerlukan sebuah landasan. Landasan pendidikan yaitu tumpuan atau pegangan yang diperlukan dalam dunia pendidikan. Landasan ini sangat diperlukan untuk melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah kebijakan dan praktik pendidikan. Artinya dalam praktik pendidikan itu kita sangat memerlukan adanya landasan. Tanpa adanya landasan, praktik pendidikan kita tidak akan jelas arahnya. Landasan pendidikan sendiri itu ada 9. Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidikan, seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Yang kedua ada landasan sosiologis. Pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial. Apa yang dinamakan pendidik dan peserta didik menunjuk pada dua istilah yang dilihat dari kedudukannya dalam interaksi sosial. Artinya, siapa yang bertanggung jawab atas perilaku dan siapa yang memiliki peranan penting dalam proses mengubahnya. Yang ketiga ada landasan hukum. Kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat perlu disalurkan oleh titik tumpu hukum yang jelas dan sah. Dengan berlandaskan hukum, kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dapat terhindar dari berbagai benturan kebutuhan. Peristiwa pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan mewariskannya melalui pendidikan. Yang kelima adalah landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Pemahaman terhadap peserta didik, terutama yang berhubungan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan. Yang keenam ada landasan ilmiah dan teknologi. Landasan ilmiah dan teknologi dijadikan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dan praktik pendidikan. Yang ketujuh, landasan ekonomi. Perkembangan ekonomi menjadi pengaruh dalam bidang pendidikan karena pada umumnya manusia tidak lepas dari kebutuhan ekonomi. Landasan sejarah bisa membuat arah pemikiran kepada masa kini. Bidang pendidikan terlebih dahulu memeriksa sejarah tentang pendidikan. Yang terakhir ada landasan religius, dasar yang bersumber dari agama. Tujuan dari landasan religius dalam pendidikan merupakan semua proses dan hasil dari pendidikan dapat mempunyai manfaat dan makna hakiki. 5 tokoh pendidikan di Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara, Raden Ajeng Kartini, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Dewi Sartika, dan Haji Hasyim Asy'ari. Selanjutnya ada 4 kompetensi agar menjadi guru yang baik, yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Kompetensi pedagogi yaitu kemampuan atau keterampilan guru mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. 7 aspek dalam kompetensi pedagogi yang wajib dikuasai oleh calon guru yaitu: yang pertama, karakteristik para peserta didik, yang kedua, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, yang ketiga, pengembangan kurikulum, yang keempat, pembelajaran yang mendidik, yang kelima, pengembangan potensi para peserta didik, yang keenam, cara berkomunikasi, dan yang terakhir, penilaian dan evaluasi belajar. Selanjutnya ada kompetensi kepribadian. Kepribadian yang harus dimiliki guru yaitu kepribadian yang stabil, bertindak sesuai dengan norma sosial dan bangga menjadi guru, kepribadian yang dewasa, yang arif, berwibawa, dan berakhlak mulia. Kompetensi selanjutnya yaitu profesional. Yang pertama, dapat menguasai materi,
menguasai standar kompetensi, mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif, mampu bertindak efektif, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang terakhir adalah kompetensi sosial, diantaranya bertindak objektif dan tidak diskriminasi, dapat berkomunikasi secara efektif, dapat beradaptasi di tempat bertugas, dan dapat berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan di dalam dunia pendidikan. Pemikiran ini berlangsung seperti diskusi yang berkepanjangan. Aliran pendidikan dibagi menjadi dua macam, yaitu aliran pendidikan klasik dan modern. Aliran klasik adalah pemikiran tentang pendidikan yang udah ada dari zaman dulu hingga sekarang, yang mungkin bakalan ada di masa depan juga. Aliran-aliran pendidikan klasik ada 4. Yang pertama yaitu aliran empirisme. Aliran empirisme yaitu aliran yang mementingkan stimulus. Jadi perkembangan anak itu sangat bergantung dengan lingkungan. Sedangkan pembawaan atau genetik tidak dipentingkan sama sekali. Yang kedua ada aliran nativisme. Aliran nativisme adalah aliran yang sangat mementingkan pembawaan. Jadi faktor lingkungan itu nggak berpengaruh sama sekali sama perkembangan anak. Yang ketiga ada aliran naturalisme. Aliran ini menganggap bahwa semua anak yang baru lahir memiliki pembawaan yang baik. Tetapi pembawaan yang baik ini bakalan rusak karena lingkungan. Yang terakhir ada aliran konvergensi. Aliran ini menganggap bahwa semua anak yang lahir sudah disertai dengan pembawaan yang baik maupun buruk. Jadi menurut aliran konvergensi itu faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama penting.